Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 6A dan B. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang pembahasan dari semester 2 pelajaran PAI, yaitu tentang indahnya saling membantu dan hidup rukun yang berkaitan dengan Al-Quran dan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 serta surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Nah, aku sekalian, pada pagi ini ada gambar ini di sini ada, kita amati sebentar. Ada anak yang sedang membantu temannya merapikan kelas, dan juga ada anak yang sedang membantu merapikan lingkungan sekolah, dan beberapa anak yang membantu seorang kakek yang mendorong gerobak. Di bawahnya juga ada seorang siswi dari kelompok anak perempuan yang membantu orang tuanya. Ini adalah salah satu intisari dari pembahasan kita pada kali ini tentang surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 dan surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Anak-anak sekalian, tentang surat Al-Maidah ayat 2 dan 3, yang pertama yang ingin jadi titik tekan pada kali ini adalah Bapak menginginkan kalian membaca dengan baik. Lafal di bawah ini yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Di sini ada beberapa penggalan ayat Al-Qur'an. Nah, ini kita baca dengan tartil, dengan baik ya, sesuai dengan tajwidnya. Jangan sampai kita membaca Al-Quran mengabaikan hukum-hukum tajwidnya. Intisari dari surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 adalah tentang saling tolong-menolong, dan dilarang kita saling membantu terhadap kejahatan. Berikutnya adalah surat berikutnya, yaitu masih dalam surat yang sama, Al-Maidah, dilanjutkan dengan kalimat Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, itu kita baca dengan benar ya, dengan tajwid, dan diharapkan dengan pembacaan yang benar itu dapat meningkatkan kualitas sholat kita. Berikutnya adalah berkaitan dengan surat Al-Hujurat. Di situ ada surat Al-Hujurat di paling bawah itu, Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni Inna ba'da zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'du ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Nah, itu kita baca dengan tartil dan baik. Yang inti dari ayat tersebut adalah kita diminta untuk menjauhi sesuatu yang merupakan kebencian terbesar dari Allah, yaitu tentang berprasangka buruk. Kita sudah mengetahui semua bahwa berprasangka buruk itu adalah suatu perbuatan yang sangat berbahaya karena akan mengakibatkan akibat yang besar, yaitu adalah fitnah. Fitnah diilustrasikan adalah sesuatu yang lebih besar atau lebih berbahaya daripada pembunuhan. Dan di surat Al-Hujurat ini ada beberapa hukum-hukum tajwid yang harus kamu perhatikan ketika membaca, dan juga cara berhenti terhadap ayat yang berkaitan dengan tasdid ya. Di sini ada penggalan ayat
Minazzonni. Ketika kita ingin mewakafkan atau menghentikan sementara ada tasdid di kalimat terakhir, maka tasdidnya tetap harus kita bunyikan, tetap kita harus lafalkan, yaitu minadzon. Karena kita ingin mewakafkan, maka kasrahnya tidak dibaca. Minadzon. Nah, itu menjadi cara mewakafkan yang benar. Jangan sampai ininya dibaca padahal kita sebetulnya ingin mewakafkan. Kita lanjutkan, yaitu untuk ayat berikutnya, yaitu tentang cara membaca lafal Allah. Cara membaca lafal Allah di sini ada kata penggalan innallaha. Jadi menyebutkan innallaha, tasdidnya diperhatikan baik dalam tulisan nun maupun di dalam tulisan lafzul jalal, yaitu lafal Allah. Innallaha itu dibaca agak lama atau ditahan sebentar sehingga sedikit panjang ya. Jangan sampai membaca seperti orang yang sedang berbicara. Kita seperti mengucapkan lafal insyaallah, itu Allahnya itu seolah-olah pendek saja gitu, padahal harusnya dipanjangkan sedikit. Apa yang ingin diharapkan dari mempelajari dua ayat tersebut adalah bahwa kita diminta menjadikan membaca Al-Quran sebagai suatu kebiasaan setiap hari. Jangan sampai kita terbiasa dengan aktivitas selain dari Al-Quran. Boleh melakukan aktivitas yang lain sepanjang merupakan suatu keperluan, seperti kita sekarang sedang menggunakan HP atau menggunakan laptop. Karena keperluannya untuk pelajaran online, maka ya dipersilakan. Tapi jangan lupa bahwa kita juga tetap diminta membaca Al-Quran. Berikutnya adalah isi kandungan terhadap surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 serta surat Al-Hujurat ayat 12-13. Dalam surat Al-Maidah diminta kita untuk ajakan tolong menolong dan takwa. Begitu juga di ayat berikutnya, yaitu untuk mengingatkan kita bahwa kita harus selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini diturunkan pada saat haji yang terakhir, yaitu haji wada. Ini disebutkan sebagai ayat yang terakhir sahabat menjumpai Rasul, karena selang beberapa tahun kemudian Rasul berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Lanjut pada bab yang terakhir, yaitu pada bagian yang terakhir adalah tentang surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat adalah surat yang memberikan peringatan kepada kita bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Artinya kita tidak boleh sombong, baik dengan ibadah kita maupun dengan harta kita. Sehingga karena kita dilarang untuk berlaku sombong, maka kita bisa saling menghargai kepada sesama manusia, terlebih lagi kepada saudara sesama muslim. Baik anak-anakku, demikian penjelasan singkat dari mata pelajaran PAI tentang membaca Al-Quran. Tugas pada hari ini adalah kalian membaca dengan tartil penggalan ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2-3 dan surat Al-Hujurat ayat 12-13. Dibaca dengan baik, lalu dikirimkan ke media Telegram pribadi milik Bapak dengan bentuk format voice note ya. Jadi Bapak ulangi, bentuknya adalah voice note. Silakan kalian rekam dengan baik dan jangan lupa perhatikan hukum tajwidnya. Terima kasih sudah memberikan atensi dalam pelajaran PAI pada mata pelajaran agama, dan juga yang sudah menyerahkan tugas pada pekan yang lalu Bapak ucapkan terima kasih, dan yang belum Bapak minta supaya segera diselesaikan tugasnya, karena pada hari ini Bapak akan merekap semua tugas-tugas kalian. Terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.